Ya, silakan MC bisa dimulai. Selamat malam, terimalah salam kasih dalam Dhamma Sotihotu Namo Buddhaya. Tepat pada tanggal 16 Mei 2022, kita akan memperingati Trisuci Waisak. Seperti yang telah kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, kita kembali mengadakan sebulan pendalaman Dhamma, mulai tanggal 16 April hingga 15 Mei 2022. Acara SPD ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Jadwal selengkapnya bisa dilihat di poster. Pada hari selain hari Minggu, SPD diadakan pada pukul 7 malam, sedangkan pada hari Minggu diadakan pada pukul 9 pagi. Saya informasikan, Puja Bakti SPD masih dilakukan secara online. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Bapak Adiwe Gunawan dengan topik Menjaga Kedamaian Pikiran. Puja Bakti. Pemimpin Puja Bakti menyalakan lilin dan dupa, diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud madamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah nama-Mu, terpujilah Sang Buddha. Namakara Patha dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Mari kita awali Puja Bakti pada malam hari ini dengan Namakara Patha. Araham Sama Sang Buddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Yamanghaku mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawasata
yasa cak mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakare hitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato pubagamana karang karo mase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang sarana kamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata Weramani sikkhapadang samadhyami. Adinadana Weramani sikkhapadang samadhyami. Kamesu micacara. Weramani sikkhapadang samadhyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhyami. Surameraya majapamadatana. Weramani sikkhapadang samadhyami. Handamayang buddhanusatinayang karomase. Iti piso bhagawa araham sama sambuddho. Wicacarana sampano sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko
ehipasiko, opanayiko, pacetang weditapo, winyuhi, ti. Handamayang sanghanusatinayang karomakse supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo samici patipanno bhagavato sawaka sanggo yadidang cattari purisa yugani Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasa ti. Handamayang sacakiriya katayo panamakse nanti mesarenang anyam Buddho me saranam waram ete na saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyam Dhammo me saranam waram ete na saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang ete na saca wacena soti te hotu sabada. Mari kita buka halaman 97 Bojjhanga Parita. Handamayang Bojjhanga Parita panamakse Bojjhanggo sati sangkato Dhamanang vicayo tata wiriyampi tipasadi Bojjhanga catata pare Samadupe kak bojjhanga satete sabadasina munina samadakata pawita bahulikata samwatanti apinyaya Nibbanaya capodia hetena saca wacena soti te hotu sabada ekasming samaye nato
Mogalanan caka sapang kilane dukite diswa bojange sata desayi te catang abinanditwa roga mucin sutangkane etena saca wacena soti te hotu sabada ekada damara japi kelanye nabi pilito Junda terenata nyewa Bana petwana sadarang samoditwa caabada tanha wutasita naso ete nasaca wacena soti te hotu sabada bahina teca abada tina nampi mahesinang maka hata kilesawa patanupatida matang etena saca wacena soti te hotu sabada. Meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Setelah kita membacakan parita suci, marilah kita melakukan meditasi dengan mengambil duduk yang rileks, nyaman, dan tegak. Serta kita mengambil objek meditasi, meta atau objek yang biasa digunakan masing-masing. Sambil kita pancarkan meta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi kita mulai.
Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Dhammadesana oleh Bapak Adi W. Gunawan dengan topik menjaga kedamaian pikiran. Kepada Bapak Adi W. Gunawan, kami persilakan untuk bisa memulai Dhammadesananya. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, bagaimana kabarnya? Kita santai saja ya. Ya, Pak. Sehat semua ya. Sehat. Oke, malam ini kita akan diskusi, lebih tepatnya ya, mengenai bagaimana cara menjaga kedamaian pikiran, terus mengapa ini penting bagi kita untuk bisa menjaga kedamaian pikiran. Sebagai umat Buddha ini kita sudah sangat jelas ya diajarkan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Seringkali kita walaupun sudah mendengar mengenai ajaran ini, tapi kita lupa sehingga kita tidak menjaga pikiran kita. Nah, pikiran punya kecenderungan, teman-teman. Jadi, pikiran ini pada dasarnya ini nakal. Dia suka melompat ke sini, melompat ke sana ya. Dan semua kondisi hidup kita ini berawal dari kondisi pikiran. Nanti dari pikiran itu akan merembet ke perasaan yang muncul. Nah, setelah itu menggulung itu. Pikiran ke perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran muncul lagi perasaan, terus seperti itu. Terus-terusan menggulung. Pikiran yang tenang, pikiran yang dijaga, dilatih ya, pikiran yang tenang itu akan bisa berdampak sangat baik untuk kesehatan. Khususnya kesehatan fisik. Saya menemukan banyak kasus di mana orang-orang itu mengalami kondisi yang disebut dengan sakit psikosomatis ya. Kalau dalam bahasa Mandarinnya itu Sing Li Coyung ya. Jadi ada perasaan atau kondisi pikiran yang mengganggu sehingga fisik mereka juga terpengaruh. Dan ini bisa macam-macam simptomnya. Bisa migrain lah, bisa nanti matanya menjadi kabur lah, jantung berdebar lah, kemudian nanti bisa punggungnya kaku lah, susah tidur, macam-macam. Intinya adalah mereka tidak secara sadar melatih atau menjaga pikiran mereka. Nah, mengapa ini penting kita lakukan? Pikiran ini punya dampak terhadap fisik. Apa yang kita pikirkan itu pasti berdampak pada fisik. Disadari atau tidak, pasti ada dampak. Ya. Nah, sekarang mari kita buktikan. Jadi untuk teman-teman semua yang di rumah ini, yang ikut acara ini, coba sekarang ikuti ya yang saya tuntun ya. Teman-teman coba tutup mata semuanya. Kita lakukan ini 1 menit saja. Tutup mata, sudah. Kemudian, pura-puranya Anda bayangkan, Anda rasakan Anda ini habis olahraga atau habis jalan jauh lah di siang hari, terik matahari, Anda haus sekali. Kemudian Anda mampir ke sebuah kedai, di situ dia ada jual minuman. Oh, ternyata yang tersisa hanyalah buah, dan ini buahnya ini buah jeruk ya. Anda bayangkan ada buah jeruk di depan Anda, besarnya seperti bola tenis. Coba Anda bayangkan Anda pegang-pegang di tangan Anda, jeruknya ini, rasakan, Anda pegang-pegang ya. Kemudian Anda mulai cium baunya, pegang buah jeruk ini, letakkan di hidung Anda cium. Ah, tuh kecutnya tuh terasa itu. Karena Anda sangat haus, akhirnya Anda ambil sebilah pisau, Anda belah jeruknya menjadi 2, Anda lihat lagi nih jeruknya ini. Nah, itu dagingnya kelihatan, bijinya, airnya juga menetes ya. Cium lagi nih, belahan yang sudah belahan jeruk kiri kanan, Anda cium lagi. Ah, tuh makin kencang itu baunya itu ya. Kemudian Anda ambil salah satu belahan ini dengan tangan kanan Anda angkat ke atas,
Anda tengadahkan, kepala Anda menghadap ke atas, mulut Anda buka, kemudian Anda peras air jeruk nipis ini, nah, dan rasakan dia masuk ke tenggorokan Anda, ke mulut Anda ya. Oke, sekarang buka mata. Saya mau tanya nih, siapa yang waktu merasakan air jeruk masuk mulutnya itu air liurnya tuh berkeluar tuh? Ayo coba, ada nggak? Saya, Pak. Bener ya? Ya, Udah, sudah boleh buka mata sekarang, sudah boleh buka mata. Ini bukti yang paling sederhana bagaimana pikiran ini mempengaruhi tubuh fisik. Saya mau tanya ya, jeruknya ini ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Tapi air liurnya kita keluar nggak? Keluar. Keluar. Mengapa kok keluar? Karena pikirannya mempengaruhi. Karena pikiran ini mempengaruhi tubuh fisik. Ini contohnya air jeruk. Wah, ini VVC nih ya, air liurnya banyak Pak Adi. Ini bukti bahwa sekali lagi bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh fisik. Ini contohnya yang netral, air jeruk. Kalau misalkan kita ini marah, jengkel, kecewa, sakit hati, ini kira-kira saya mau tanya ya, kira-kira bentuk pikiran atau emosi ini punya dampak nggak ke fisiknya kita? Ada, bener kan? Itu nanti larinya kemana? Larinya ke jantung kita berdebar-debar, betul? Biasanya tekanan darahnya kita naik, gula darahnya kita naik, leher kita kaku, napas kita memburu, perut kita bisa mual. Itu dampaknya yang seringkali orang tidak perhatikan ya. Tapi sebaliknya kalau kita bisa menjaga pikiran kita ya, membuat pikiran kita ini tetap tenang, damai, menghadapi situasi yang tidak menentu. Kalau kita merasakan perasaan tenang, damai, bahagia, itu apa dampak di fisik kita? Satu, pasti tubuh kita terasa nyaman, menjadi ringan, kita bisa merasakan energinya kita meningkat secara drastis. Kemudian langkah kaki kita ringan. Kita jumpa orang itu vibrasinya kita tuh enak gitu loh. Dan nggak usah kita bicara apapun, orang yang dekat kita bisa merasakan perasaan senangnya ini. Ini yang menjadi alasan utama sekali lagi kenapa kita perlu menjaga kedamaian pikiran kita. Contoh lagi, coba di sini teman-teman, Anda coba ini ya, ingat-ingat, karena saya yakin Anda tidak mindful, tidak sejak bangun tidur. Ayo, siapa yang mindful, yang merasa bisa mindful sejak bangun tidur? Oke, saya tanya sekarang. Tadi pagi waktu Anda bangun tidur, yang pertama kali nginjak lantai itu kaki kiri apa kaki kanan? Ayo. Nggak ada yang ingat loh. Ayo, kiri apa kanan? Oh, Ibu Harita ingat. Mantap, dari Los Angeles ya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Di sana sudah selamat tengah malam ini. Luar biasa ini, ya. Bisa ingat. Umumnya kita nggak ingat. Tapi lihat, begitu kita melek ya, lihat bagaimana pikiran itu sebagai pelopor, pemimpin, pembentuk. Begitu kita bangun pagi, kita buka mata, apa yang pertama kali mau kita lakukan? Biasanya kemana? Ke toilet, bener nggak? Betul? Nah, sebelum kita bangkit dari tempat tidur, sebelum kita ke toilet, yang pertama kali sampai di toilet itu pikiran kita atau badannya kita? Badannya kita. Coba ini kita belajar awarein, belajar mindful sekarang. Begitu melek, belum apa-apa pikiran sudah di toilet ini. Setelah pikirannya sampai di toilet, baru badannya pelan-pelan ngikuti jalan ke toilet. Benar nggak? Baru kita duduk, katakanlah buang air kecil lah. Baru kita duduk, pikiran jalan lagi nih. Nanti turun mau masak apa, mau makan apa, benar? Nah, setelah dari toilet turun nih, ke bawah. Nanti pas lagi makan,
pikirannya nggak di tempat makan, pikirannya langsung mikir, oh nanti saya mau ketemu siapa di kantor. Jadi sebelum kita bergerak, sebelum kita ini melakukan sesuatu, pikiran kita sudah melakukannya untuk kita. Makanya dibilang pikiran adalah pemimpin, pelopor, pembentuk. Nah, kita yang mengerti hal ini, kita bisa, dalam tanda kutip ya, kita bisa melatih pikiran kita, membuat pikiran kita, udah kamu jangan kemana-mana, kamu di sini saja. Saya kalau lagi makan, kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu makan, nikmati makanan ini. Kita menjaga, ya. Terus, misalkan ini, tanpa kita sadari loh, sekali lagi, kenapa judulnya menjaga? Karena kalau menjaga itu kan kita harus aware, benar nggak? Ya, yang paling mudah tuh begini, teman-teman. Tanggal 20-an 22 ya bulan lalu itu anak kami datang sama cucu kami ya. Jadi dari Jakarta datang ke Surabaya bawa cucu kami yang kecil masih satu ya, si Arta itu. Jadi cucu kami itu baru satu laki, namanya Siddhartha Adimulya ya. Jadi namanya sangat spiritual supaya balance, panggilannya sangat duniawi. Arta itu kan harta, Jen gitu kan. Jadi nama lengkapnya Siddhartha, sangat spiritual, namanya panggilannya duniawi lah biar seimbang lah. So kalau anak usianya baru setahun lebih sedikit lah. Itu kami kan harus jaga dia karena asisten rumah tangga pulang, susternya juga pulang. Jadi saya, istri, terus anak kami kan 3 cewek-cewek semua. Kami bergantian jagain si Arta. Nah, pertanyaan saya, kalau menjaga si Arta ini apakah cuma kita biarkan gitu saja, kita tengok-tengok begitu saja, atau benar-benar kita awasi? Kira-kira bagaimana? Kita awasi nggak? Kita awasi. Kenapa kita awasi? Supaya dia tidak melakukan hal-hal yang berbahaya, benar. Misalnya apa? Makan barang-barang kecil yang tajam, pergi dekat colokan listrik, benar? Dekat tangga, kipas angin. Wah, itu barang berbahaya semua itu. Kami harus jaga. Kami jaga, jadi pastikan bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan untuk usianya dia. Karena dia belum mengerti itu. Bahayanya, risikonya dia. Dan kami mengajari, ini nggak boleh, hati-hati kalau turun ya. Nah, ini tidak boleh, yang boleh itu ini. Kami mengajari si Arta. Nah, pikiran kita seperti itu, teman-teman. Kita nggak bisa bilang, ya sudah, pokoknya biarkan saja, nanti pikiran akan bisa menjaga dirinya sendiri, nggak bisa. Kita harus hati-hati, alert. Bagaimana cara kita menjaga pikiran? Sebenarnya sangat mudah. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Siapa di sini yang secara sadar itu membatasi diri atau selektif dalam memilih berita-berita yang dibaca? Ayo, siapa? Atau pokoknya apapun yang muncul di HP, dilahap semua, dibacain semua. Di Telegram, di HP, di grup, semua dibaca. Di Facebook, dibaca. Kalau Facebooknya saya nggak apa-apa, dibaca semua boleh, itu bagus isinya ya. Atau Instagram. Ayo, biasanya kan kita tidak. Pokoknya bangun tidur, ada berita apa di WhatsApp grup itu yang tidak tahu ikut berapa banyak, dibacain satu-satu. Ya. Kemudian berita dari internet, kemudian dari teman, dari media sosial, Facebook kah, Instagram kah, atau mungkin video-video dari TikTok kah, itu rata-rata orang itu tidak secara sadar menyaring. Dan cilakanya lagi, mereka itu tidak menyaring, langsung sharing. Pokoknya ada berita, di-forward. Ada berita, di-forward. Itu kita harus melihat sesuatu itu dari 3 filter ini, teman-teman. Nomor 1, ini informasinya ini benar atau tidak benar. Seringkali kita tidak tahu. Benar atau tidak benar ini? Nomor 2, nomor 1 itu benar atau tidak benar. Nomor 2, ini baik atau tidak baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini bermanfaat atau tidak gitu loh. Jadi seringkali kita itu pokoknya asal dengar informasi, kita baca atau kita dapat, kita langsung share tanpa kita filter. Nah, akibat kalau kita tidak secara sadar menjaga pikiran kita dari bombardir informasi ya. Teman-teman perlu tahu ya. Saya yakin teman-teman mengalami ini tapi mungkin tidak aware ya, tidak menyadari. Teman-teman pernah nggak waktu lihat
di Facebook atau di Instagram atau lagi browsing-browsing, tiba-tiba Anda menggunakan kata kunci tertentu, Anda googling, nanti tidak berapa lama itu di Facebook atau media sosialnya Anda tuh akan muncul iklan-iklan yang sejenis dengan yang Anda cari. Pernah ngalami itu enggak? Iya toh? Itu betapa pintarnya sekarang itu Google itu ya, atau Facebook, mereka tuh bisa merekam kita punya jejak-jejak ini. Oh, si Adi ini senangnya ini, misalkan dia sering-sering cari yang kuliner-kuliner ini. Ya, Hokun ini, Ciapakun ini, dia suka cari yang kayak begini. Nanti setelah itu, di media sosial saya tuh seringkali muncul yang itu. Makanan inilah, makanan itulah. Nah, itu kita nggak usah nyari loh. Informasi nyari kita, benar nggak? Jadi kalau kita nggak jaga, ya amsyong. Sudah entek pulsa, habis waktu, energi kita terkuras untuk baca yang enggak. Akibatnya apa? Pikiran kita akhirnya kacau. Nah, di semesta alam ini, itu satu-satunya lahan yang paling subur, ditanami apapun pasti tumbuh, itu adalah pikiran. Apapun itu. Begitu dimasukkan sesuatu input, itu pasti tumbuh itu. Jadi perlu hati-hati ini. Nah, kita yang mengerti prinsip ini, kita perlu membentengi diri kita, menjaga diri kita. Ya. Jadi bagaimana? Ya gunakan waktu secara bijak. Pikiran perlu diinput dengan hal-hal yang positif. Baca parita salah satu, ya. Setiap malam misalkan baca parita. Meditasi salah dua, ya. Meditasi itu sangat bermanfaat. Apalagi meditasi cinta kasih itu sangat besar dampaknya terhadap diri kita, sangat positif. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang positif. Pak Adi itu gimana? Ini saya dalam grup keluarga, isinya tuh negatif, aja ngomongin sini, nyinyir sana. Saran saya, leave group. Oke? Kalau nggak mau leave group, jangan baca. Setiap pagi, pada saat ke toilet itu, Anda tinggal more clear chat. Udah itu aja, nggak usah dibaca. Oke, itu yang saya lakukan. Kan kalau keluar dari grup sama teman kan sungkan, ya sudahlah, saya nggak baca. Pokoknya besok, bangun tidur, more clear chat. Sudah, selesai. Jadi kita perlu menjaga itu. Dan yang perlu juga kita perhatikan adalah pada saat kita mau tidur, ya, itu penting. Kita ini akan tidur dengan kondisi pikiran atau kondisi batin seperti apa. Apakah kita tidur, menjelang tidur itu pikiran kita tenang, hati damai bahagia, atau kita tidur dengan perasaan gelisah, perasaan tidak nyaman. Yang mana? Nah, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, kita renungkan, kita tonton, 30 menit menjelang tidur, itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi, kalau kita mau jaga pikiran kita, pastikan sebelum kita tidur, input data yang masuk itu selalu yang baik. Nah, saya tidak tahu Anda teman-teman, kalau saya, kebiasaan saya, pada saat saya pasti sudah mau tidur ya, jadi satu saya akan baca e-book atau saya baca buku. Atau saya kalau nonton YouTube, saya nonton YouTube yang lucu-lucu. Oke, hiburan bagi saya. Itu satu. Kedua, kalau saya sudah benar-benar mau tidur ya, itu saya selalu mendoakan teman-teman saya. Jadi kan ada klien saya, ada mamanya teman saya yang lagi sakit, atau ada siapa gitu, saya mendoakan mereka. Jadi biarlah saya menutup satu hari ini dengan sebuah kesempatan untuk bukan, saya tidak mau bilang bahwa saya berbuat baik, tapi saya mengkondisikan sehingga perbuatan baik bisa terjadi. Oke? Nah, jadi saya selalu tenang, rileks, waktu mau tidur, kemudian saya mendoakan mereka, saya sebut namanya, semoga kamu bahagia, kamu sehat, kamu sejahtera, bla 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 bla. Nah, dengan kondisi itu saya tertidur. Itu kebiasaan saya. Nah, saya tidak tahu Anda bagaimana ya. Jadi ini adalah pengantar dari saya untuk kita diskusi, karena ini jumlah orang juga tidak banyak, nggak apa-apa. Jadi kita bisa diskusi, tanya jawab, tukar pikiran di sini. Saya kembalikan dulu kepada moderatornya kita, monggo. Mudita Gunawan ini. Baik, kalau begitu
Kita langsung memasuki sesi tanya jawab saja. Ya, lebih enak tanya jawab saja. Tapi tadi saya sudah kasih intro tadi. Ya. Ya, baik. Bagi umat yang berada di Zoom, bisa menggunakan mic atau bertanya atau menulis di kolom chat. Dipersilakan untuk para umat. Kalau bertanya langsung boleh nggak? Maksudnya lewat Zoom itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Bisa dengan open mic atau chat langsung di Zoom. Open mic Oh, ya. boleh, nggak mau open PO juga Baik. boleh kalau mau. Oke, Baik, saya boleh Harita. tanya langsung ya. Ya, Open PO. Siapa ini Ibu Harita ya? Ibu Harita. Ya, sini masih pagi, Oh bukannya pagi, malam. oh ya sih terbalik ya benar. Amerika Iya, tuh, terbalik. ya benar-benar pagi-pagi. Ya Ya. silakan Bu Harita. Gini, Pak Adi, saya pengen tahu, kan dunia saya kan urusannya sama orang-orang yang itu, gitu, kan tahu ya Pak Adi ya, yang Ya. mentally challenge. Ini saya dapat klien baru, umurnya 18, itu yang saya pengen mengerti ya sebetulnya ya. Mereka itu nggak bisa fokus tuh karena apa? Apa karena syarafnya atau ya saya sempat tanya sama Bante Utama sih kan apakah betul kan itu karma ya memang betul ada hubungannya dengan karma. But apa yang kita bisa bantu karena saya sekarang punya coba ngetes ya terapin baru sebelum terapi 5-minute silence moment. Saya ajak meditasi. Jadi saya pengen supaya mereka bisa sedikit fokus, bisa memperbaiki keadaan gitu. Walaupun kan orang-orang autis itu kan nggak bisa disembuhin, tapi kan bisa di-manage. Nah, pertanyaan saya Pak Adi, bagaimana bisa meningkatkan mereka, orang-orang yang seperti ini untuk lebih fokus. Jadi kalau mereka lebih fokus kan nggak bisa tantrum, bisa dikurangin, hal-hal yang negatif bisa dikurangin gitu. Thank you. Oke, terima kasih Bu Harita. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus itu ya memang kasusnya unik ya. Jadi ya memang kita bisa bilang itu karma ya. Sebenarnya ada kalau kita bicara dari sisi terapi ya, yang kita bisa berikan adalah satu, kita bisa memberikan mereka sugesti. Jadi kita jangan bilang gini, oh jangan marah, oh kamu kok nggak bisa fokus sih, jangan. Atau jangan teriak-teriak, jangan. Karena kalau kita bilang jangan teriak-teriak, mereka akan teriak-teriak. Ya, maka yang kita lakukan, kita memberikan mereka tuh kalimat-kalimat positif. Fokus ya, kamu pasti bisa. Tenang. Kalau kita mau mereka jangan teriak-teriak, kita bilang tenang. Bicaranya yang pelan. So, satu, kita memberikan sugesti, kalimat positif, yang pertama. Kedua, yang sangat penting sebenarnya adalah itu suasana batin kita. Orang yang akan leading mereka. Kalau kita sendiri suasana batinnya itu tidak tenang, mungkin karena sesuatu kita tuh nggak nyaman, itu getarannya kita tuh sampai loh ke mereka itu. Dan mereka bisa merasakan itu. Ya, saya biasanya melakukan demo getaran pikiran itu, Ibu di Amerika Ibu juga bisa merasakan sebenarnya, walaupun ini saya sekarang lagi di Jogja ya. So, satu, kita harus tenang. Kalau kita tenang, getaran kita akan sampai ke mereka dan itu akan mempengaruhi mereka. Cara lain sebenarnya adalah kalau saya tidak tahu kalau di Amerika, tapi yang saya tahu saya pernah belajar di Woodland Hill ya, itu dekat kan sama Los Angeles, no? Saya belajar di Woodland Hill itu berapa tahun yang lalu di salah satu institusi pendidikan, dan saya belajar neurofeedback. Ya, nah Ibu kalau mau belajar, saya nanti bisa kasih tahu belajarnya ke siapa, itu benar-benar luar biasa, bagus banget ya. Itu bisa membantu orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Satu contoh ya, kenapa orang itu susah fokus? Saya nggak bicara yang anak yang otistik lah. Kenapa orang itu, anak-anak itu ada yang susah fokus? Satu, karena pada saat mereka ada di dalam kandungan ibunya mengalami stres berat. Karena ibunya mengalami stres berat, ada banyak emosi negatif di situ, maka badan ibunya itu memproduksi hormon stres, adrenalin sama kortisol. Kortisol ini sangat jahat.
Jadi dia akan masuk ke dalam tubuhnya si anak ini yang dalam fase pembentukan itu, dan itu akan mempengaruhi dalam tanda kutip matangnya otaknya si anak. Jadi anak-anak yang susah fokus itu perkembangan orbitofrontal cortex sebelah kirinya. Jadi ada bagian otak sini sebelah kiri, di belakang kita punya ini mata ini, lekuan ini, tulang ini, di belakang itu namanya orbitofrontal cortex yang sebelah kiri. Itu adalah tempat kita untuk bisa ngerem, tempat kita bisa menahan diri supaya tidak impulsif. Nah, juga untuk fokus. Pada saat ini tidak matang dalam tanda kutip ya, karena terganggu proses pertumbuhannya, itu mengakibatkan seperti rem itu nggak pakem. Jadi itu ngerem itu nggak bisa. Anak-anak itu tuh impulsif cenderung. Itu bisa dilatih dengan neurofeedback. Oke? Nah, yang saya bisa sarankan adalah coba Ibu lakukan ini. Silent itu bagus. Jadi Ibu jangan silent moment itu bagus. Tenang 30 menit, Ibu bisa putarkan lagu juga Bu kalau mau. Putarkan lagu dengan frekuensi khusus ya, frekuensi 512 Hz, Ibu bisa cari itu frekuensi solfeggio itu ya 512 Hz, itu untuk membuat mereka tenang. Kemudian di dalam pikiran Ibu bayangkan, Ibu niatkan bahwa mereka itu bisa fokus. Mereka itu tenang dan fokus. Maka getaran Ibu ini akan bisa mempengaruhi mereka. Itu yang saya bisa sarankan. Ya. Nah, saya tidak secara khusus menangani anak-anak ini. Kenapa? Karena kan pendekatan saya dengan hipnoterapi. Sementara kalau anak-anak yang tidak bisa atau sulit diajak komunikasi, itu saya tidak bisa memproses mereka. Demikian Ibu Harita. Semoga bisa memberikan manfaat lah ya untuk Ibu. Thank you. Boleh nanya satu lagi enggak? Boleh, silakan. Nah, itu tadi kan tadi bilang korteks ini. Bagaimana dengan hippocampus? Karena dengan hippocampus itu biasanya dengan jalan, katanya ya at least 5 miles every day, itu bikin dia rejuvenile. Apakah itu bisa juga membantu? Karena sekarang saya ngeterapin selain itu 5 minutes silence, ya itu kan karena anak-anak autis nggak mungkin bisa lebih dari itu Pak Adi, nggak mungkin bisa 30 menit. So, saya juga ngeterapkan yang teknik baru dengan bikin supaya hippocampusnya berfungsi dan lebih baik gitu juga dengan jalan. Oke. Adi tahu teknik itu juga nggak? Bisa, Ibu bisa lakukan itu Bu. Ya. Cara lain adalah, ini teman-teman nggak apa-apa kalau saya sharing pendekatan berbasis terapi, nggak apa-apa ya teman-teman, buat tambahan pengetahuan boleh ya. Siapa di sini yang stres, lehernya kaku, pundaknya kaku, ada nggak? Ya, oke. Sekarang kita lakukan bersama-sama. Jadi saya akan jelaskan ini bagaimana kita meriset kita punya vagus nerve, Ibu ya. Kita akan meriset kita punya saraf vagus ini. Saya akan spotlight saya supaya kelihatan semua ya. Oke, jadi gini, Bu. Sedikit penjelasan ilmiahnya bahwa kita ini punya 12 pasang saraf kranial. Saraf kranial itu dari kita punya brainstem itu keluar ya, ada 12 cabang ke kiri dan ke kanan. Saraf vagus itu adalah saraf yang nomor 10. Oke, dia itu panjang sekali itu. Dia turun nanti ke kita punya dada, jantung, terus ini yang supradiafragmatik, di atas dia kita punya diafragma, nanti ada lagi ke daerah perut kita, ke pencernaan kita, ke lambung kita, itu yang subdiafragmatik ya. Intinya sekarang begini, teman-teman lihat saya. Anda duduknya tegak, badan tidak boleh bergerak ya, badan Anda tetap menghadap ke depan. Kemudian perhatikan saya, Anda pelan-pelan menoleh ke kanan begini. Ya. Anda cek seberapa jauh itu Anda bisa menoleh ke kanan dengan nyaman. Sudah? Kemudian Anda noleh ke kiri. Anda cek seberapa jauh Anda bisa menoleh ke kiri. Sudah ya? Oke, kalau sudah sekarang semua begini. Coba tangan Anda begini. Semuanya rileks ya, lemas saja rileks. Letakkan di belakang kepala. Rileks, kepala nggak boleh gerak. Kemudian Anda noleh, lihat ya, kepala nggak boleh gerak. Mata Anda melirik ke jam 3, ke kanan. Sejauh yang dirasa nyaman. Saya kasih waktu 1 menit ya. Sampai Anda menguap, atau Anda merasa lega, atau Anda menelan ludah. Lihat ke kanan. Senyaman-nyamannya, jangan dipaksakan ya, senyaman-nyamannya saja lihat ke kanan.
Nah, ini saya menguap ini. Kalau sudah menguap atau nelan ludah atau merasa lega, berarti sudah selesai. Sekarang Anda noleh ke kiri, ke jam 9. Kalau masih belum, kanan terus lihat ke kanan ya. Nah, saya kasih waktu Anda. Ke kanan, kira-kira 1 menit, sampai Anda menguap, atau nelan ludah, atau kayak bernapas lega. Kalau sudah, dari kanan Anda noleh ke kiri. Dari ke jam 3, sekarang ke jam 9. Nah, kalau sudah tangannya turun semua, teman-teman, this is the moment of truth ya. Cek, badan tidak boleh bergerak. Anda coba noleh ke kanan. Lebih jauh nggak Anda noleh? Coba cek. Setelahnya noleh ke kiri, lebih jauh nggak Anda noleh? Gimana? Hah? Lebih ringan sih. Lebih ringan? Ya. Benar? Luar biasa, langsung berbeda. Hah? Beda, Enak? enak ya. Lebih Makasih, jauh. Pak. Ngantuk ya? Nah, ya, tarik napas Enggak sih. panjang aja. Pasti nggak ngantuk. Baru tidur. Napasnya lebih lega nggak? Kita kayak tarik napas panjang gitu. Nah, jadi kalau nanti teman-teman siang-siang atau pagi atau siang, sore, capek kerja, Anda rileks saja ulangi. Anda riset Anda punya saraf vagus. Itu akan membuat leher Anda itu rileks, nyaman, enak, dan kita rasanya kayak, lega. Nah, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita menggunakan jalur fisik untuk mempengaruhi pikiran. Sampai sini jelas ya? Ini salah satu cara untuk buang stres yang sangat murah dan cepat. Oke? Nah, jadi monggo, ibu bisa pakai cara ini. Anak-anak ini dibawa jalan juga boleh ya. Cara lain Ibu, cara lain adalah kalau memang mau, sebentar saya mau tanya, ini disiarkan di YouTube atau tidak nantinya? Ada ini tunggu Pak, nanti setelah itu baru disiarkan. Oke, kalau disiarkan saya tidak boleh terlalu banyak cerita teknik ini. Nggak boleh. Tapi anyway, ini bisa lah ya. Jadi kita bisa dengan pengetahuan mengenai fisiknya kita bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan fisik, tapi setelah itu dia akan mempengaruhi pikiran kita. Jadi menjaga pikiran itu tidak hanya lewat pikiran, kita bisa lewat fisik kita. Teman-teman yang tadi sudah merasa lega begitu setelah melakukan teknik barusan ini, perasaannya gimana? Lebih enak nggak? Lebih enak. Benar? Enak, iya. Nah, jadi ini salah satu cara yang kita bisa lakukan, dan sebenarnya masih banyak cara lain ya. Meditasi juga salah satu yang sangat baik. Oke, demikian Bu Harita ya. Thank you. Thank Mungkin you. saya suatu hari belajar ke Pak Adi biar lebih gampang untuk terapi anak-anak ini. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu. Thank you. Saya kembalikan Semoga sehat selalu. Siap, terima kasih Bu. Ayo, saya kembalikan ke Mudita. Saya juga mau belajar ini Pak. Terima kasih Bu Harita. Boleh, terima kasih Ibu, terima kasih. Oh, Ibu di port ya, Ibu lainnya di port ya? Iya. Mantap ya. Pak, ini bajunya dingin. Jadi Dingin. baju- Oh, saya sebenarnya kepingin ke Melbourne ini, tapi masih belum kesempatan. Ya boleh Ya. nanti kalau ke sini silakan kontak saya Terima mampir. kasih Bu, terima kasih. Ya. Monggo, lanjut berikutnya Mudita. Baik, terima kasih Bu Harita untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagi umat yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau langsung open mic atau chat. Oh, baik. Saya izin membacakan pertanyaan dari Saudara Alvino Senjaya ya. Malam Pak Adi, saya Alvino. Bagaimana menggunakan pikiran secara efektif untuk mendukung belajar bahasa baru? Terima kasih. Oke. Nomor satu, kalau kita mau belajar sesuatu yang baru ya, itu nomor satu kita perlu cek kita punya perasaan nyaman atau tidak. Kalau perasaan kita tidak nyaman, perasaan tidak nyaman ini harus kita hilangkan. Ya, saya anggap saja ini nyaman. Oke? Nah, caranya belajar bahasa asing, bahasa baru itu, teman-teman, itu harus konsisten.
Jadi nggak usah sehari itu belajar itu misalkan 100 vocab, 1.200 vocab, nggak usah. Sehari itu cukup katakanlah 15 vocab saja, misalkan gitu. Kalau sehari bisa 15, sebulan itu 450. Oke? 2 bulan itu 900. Jadi kita perlu konsisten. Dan konsistensi ini perlu kita jaga. Oke? Nah, jadi kalau kita belajar sesuatu yang baru, kita perlu menikmati. Jadi kita perlu tahu, oke, saya belajar ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ada teman saya kapan hari belajar bahasa Mandarin. Saya tanya, kamu belajar bahasa Mandarin untuk apa? Dia bilang apa? Masa tetangga saya bisa Mandarin, saya kok nggak bisa? Itu salah, alasannya nggak tepat. Tapi kalau misalkan dia bilang, oh, saya ini kepingin liburan ke Tiongkok supaya itu saya itu bisa berkomunikasi dengan lancar, atau saya ingin jumpa dengan family saya supaya saya ini bisa bicara dengan lancar, itu kekuatan motivasinya beda. Ya. Ada juga orang yang bilang gini, waduh Pak Adi ini, saya ini sudah tua Pak, kalau belajar bahasa asing itu sulit. Kira-kira teman-teman, menurut Anda benar nggak? Kalau usia semakin bertambah, sudah tua, belajar bahasa asingnya sulit. Itu benar nggak? Salah itu. Semakin tua, belajar bahasa asing semakin mudah. Kenapa? Contohnya misalkan belajar bahasa Inggris saja. Kalau kita kecil belajar bahasa Inggris, itu kita masih nol putul loh. Kita sama sekali nggak punya data, betul? Tapi kalau sampai usia sekarang ini, percayalah, teman-teman itu sudah terekspos, terpapar dengan banyak bahasa Inggris, benar? Nonton TV bahasa Inggris, dengar orang cerita bahasa Inggris, baca iklan bahasa Inggris, flyer bahasa Inggris, di internet bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kita punya data bahasa Inggris itu banyak sekali. Tinggal sekarang bagaimana kita menggunakannya. Ya, jadi justru semakin bertambah usia, semakin mudah belajar bahasa asing sebenarnya. Dan kalau teman-teman, kalau Anda belajar bahasa asing, ya, semakin sulit bahasanya, entah bahasa Perancis. Ada yang bisa bahasa Perancis di sini? Nggak bisa? Ada? Saya punya frase yang sangat terkenal yang saya biasa ucapkan. Oke? Tuh. Kan agak begitu kan bahasa Perancis kan? Jadi kayak le marie à ketikuze. Ngerti? Le marie à ketikuze. Ngerti? Lemari à ketikuze. Gimana sih? Kan kayak Prancis bener kan? Ini kan lemari aketikuze kan lemari aketikuse. Jadi itu apa? Nah, kalau kita belajar bahasa asing sulit-sulit itu, atau belajar bahasa kalau mau ya Rusia, bahasa Rusia itu sulit. Kalau kita belajar bahasa asing, itu kemungkinan kita pikun itu menurun drastis. Karena otak kita tuh dipaksa untuk kerja gitu loh. Atau kalau enggak, itu loh, belajar main piano. Itu cara kedua. Atau sekarang sudah nggak ada. Dulu zamannya saya masih kecil itu, tante saya itu senang itu apa? Merajut itu apa? Kristek atau apa gitu. Apa? Yang dia bisa pakai kait-kaitan itu, benang woolnya sampai dijadikan baju. Tahu ya? Nah, itu kalau kita sering menggunakan jari kita untuk memanipulasi sesuatu, menganyam, menyulam, kemudian atau main piano, termasuk belajar bahasa asing, nanti kalau sudah umurnya sudah lanjut, itu akan sulit sekali kena kayak pikun, gampang lupa, itu enggak. Kenapa? Karena otak kita dipakai terus. Jadi saran saya teman-teman, Anda perlu tetap aktif menggunakan otaknya, ya. Demikian. Baik. Terima kasih Saudara Alfimo Senjaya untuk pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya silakan kepada Ibu Vivisie yang sudah raise hand. Saya spotlight ya. Oke, malam Ibu. Selamat malam Pak Adi. Malam. Satyohotu Namo Buddhaya. Budaya. Pak Adi, saya izin tanya, bagaimana cara kita mendeteksi ada mental block di diri kita dan bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, Terima terima kasih Ibu. Saya jawab ya. Jadi begini teman-teman, mental block ini adalah sebuah istilah. Jadi mental block ini hambatan mental.
itu ada dua jenis. Mental block itu ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mungkin mikir, ini Pak Adi ngaco ini, masa mental block positif gimana tuh? Sebentar, saya belum selesai cerita ini, sabar ya, ojo ke susu. Jadi mental block itu adalah sebuah program pikiran yang menghambat individu untuk bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan. Sampai sini jelas definisinya? Mental block adalah program pikiran yang menghambat individu untuk bisa mencapai hal yang dia inginkan. Clear ya? Sekarang, yang diinginkan orang itu kan apakah selamanya baik? Enggak kan? Ada juga yang nggak baik, benar nggak? Misalnya nih, ada barangnya orang, jam tangannya bagus, geletak di meja. Terus ada dorongan kepingin ngambil. Dia mau ngambil, tapi tiba-tiba tuh teringat waktu baca Pancasila. Aku bertekad melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kan begitu? Maka pada saat mau ngambil, kok ada di batin ini muncul, nggak boleh. Ya, salah satu dari Pancasila itu adalah tidak boleh kamu mengambil barang yang tidak diberikan. Maka kita nggak jadi ambil. Itu mental block yang baik. Benar? Nah, sekarang misalkan kita ini kepingin sukses. Terus terbayanglah kalau sukses itu nanti bisa enak seperti ini. Tapi waktu kita mau kerja, waktu mau mengejar target ini, sini kok nggak enak ya? Aku kok rasanya nggak bisa ya? Itu mental block yang jelek. Jadi caranya mendeteksi mental block itu adalah salah satu ya, lewat perasaan kita. Kita nyaman nggak? Oh, aku mau belajar bahasa Inggris. Tak bayangke, aku lagi belajar bahasa Inggris. Kok hatiku kok nggak enak ya? Itu mental block. Karena kan kita mau bisa, tapi dihambat di dalam. Perasaannya nggak enak, itu satu. Kedua, kita cek, badannya kita enak nggak? Biasanya, wah, mau belajar bahasa Inggris, ngantuk loh, Pak. Nah, itu mental block. Atau tiba-tiba kepalanya pusing, atau tiba-tiba lehernya kaku, atau tiba-tiba belakangnya ini nggak enak, perutnya mual. Itu mental block. Jadi, mental block itu muncul dalam bentuk gejala fisik. Jadi yang satu perasaan, yang kedua bisa fisik. Yang ketiga, itu ada suara yang ngomong-ngomong ke kita, kayak ada suara gitu. Aku mau belajar bahasa Inggris. Terus ada suara bilang, sadar, umurmu tuh sudah berapa? Orang tua tuh nggak bisa belajar bahasa, gampang lupa, otakmu beku. Nah, kan ada suara kayak gitu biasanya. Nah, itu mental block. Caranya mendeteksi begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menghilangkan mental block? Mudah. Kekuatan mental block itu sebanding dengan energinya dia, emosinya dia. Satu contoh. Saya mau tanya nih, Ibu Vivi ini ada takut sama ini nggak? Kecoa kah, tikus kah, ada nggak? Takut sama cecak, Pak Adi. Takut sama cecak? Iya. Wah, itu nggak apa-apa takut sama cecak. Saya takut sama istri saya. Serius. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu Vivi, saya mau tanya. Kalau saya minta Bu Vivi pegang cecak, mau nggak? Nggak mau ya? Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya kasih 1 juta, megang cecak, mau nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak mau? Jijik? Iya. Oke. Berarti yang menghalangi ibu untuk megang cecak apa? Perasaan jijik, benar nggak? Iya. Oke, sekarang lihat logikanya ya. Tak kasih 10 juta, megang cecak, mau nggak? Dimakan, Pak Adi. Enggak, pegang. Ini mulai mikir dia sekarang, mulai mikir ini. Mulai mikir. Ini nyekel cecak, pegang cecak itu jijiknya kira-kira seberapa ya? Tapi duit 10 juta ini wakil loh ini. Ini sekarang dia mulai goyang nih. Betul? Nah, saya mau tanya, Ibu kalau pegang cecak jijiknya dianggap berapa? Jijiknya dianggap berapa? 0 sampai 10 kira-kira, nggak usah mikir dianggap berapa? 7, Pak Adi. 7. Ibu dapat uang 10 juta, perasaan senangnya, nikmatnya di angka berapa? Di angka 10, Pak Adi. Hah? Di angka 10, Pak Adi. Nah, kalau benar ini di angka 10, berarti Ibu pasti akan pegang. Mau pegang nggak dengan uang 10 juta? Mungkin ya, Pak Adi. Nah, mungkin berarti belum. Ya.
Kalau tak kasih 100 juta, megang nggak? Oh iya. Oh iya, langsung. Oh iya. Ini artinya Ibu, emosi nikmat punya uang 100 juta itu jauh lebih kuat daripada jijik yang di angka 7, benar nggak? Betul, betul. Nah, sekarang tak kasih 100 juta Ibu, tapi Ibu minum jus cecak mau? Mau? Kenapa nggak mau? Ya, Jijinya meningkat, benar nggak? betul. Nah, Kecuali kalau saya nggak tahu ya Pak Adi ya. oh nggak boleh, harus tahu. Kalau tahu, Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya yang bikin masalah ini cecaknya atau emosinya? ya, baik. Emosinya, ya. Emosi. Jadi kalau kita mau mengatasi mental block, ini kan uang 100 juta ini kan anggaplah goal, benar nggak? Tapi Ya. yang syaratnya adalah Ibu harus pegang cecak. Yang terjadi adalah, aduh ini 100 juta nih enak nih, tapi aku ini harus minum jus cecak nih. Waduh, jijiknya lebih nggak enak. Jadi perasaan Ibu tuh mual, jijik, ngeri itu lebih kuat daripada nikmatnya dapat uang 100 juta, benar? Benar. Tapi kalau saya naikkan tawarannya, Bu, 1 miliar, Bu, Ibu minum itu. Habis Ibu minum, Ibu trauma, Ibu cari saya terapi, hilang. Gitu. Masih cuan, bener nggak? Nah, jadi Bu, teman-teman, caranya kita menghilangkan mental block itu adalah dengan mengidentifikasi emosinya, kekuatan emosinya, dan itu kita hilangkan. Begitu emosinya hilang, mental blocknya langsung gugur. Menghilangkan emosi. Ya, hilangkan emosinya ya. Nah, sekarang gini, teman-teman pernah belajar Abhidhamma kan? Pernah ya, Abhidhamma ya? Oke. Yang pernah belajar Abhidhamma, saya akan remove dulu spotlight-nya ya. Nah, yang pernah belajar Abhidhamma, teman-teman tahu kan ada cita, ada cetasika, benar nggak? Ya, ada faktor-faktor batin itu. Cetasika itu ada 52. Nanti belajar dah sama siapa, sama Romo Slamet kah atau sama siapa lah ya. Jadi belajar Abhidhamma itu bagus banget. Cetasika yang 52 ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Satu kelompok itu isinya 50 cetasika, satu kelompok isinya cuma 1, yaitu wedana atau perasaan, emosi, satu kelompok lagi itu cuma isinya 1, yaitu isinya adalah sanya atau pencerapan. Saya berpikir, mengapa pengelompokannya dibagi 3, yang satu isinya 50, yang satu isinya 1, yang satu isinya 1. Berarti yang 2 ini, yang masing-masing isinya 1, ini sangat penting nggak? Sangat penting. Karena dia dikelompokkan sendiri dia. Nggak gabung sama yang lain-lain. Nah, saya bertahun-tahun yang lalu itu mendapat wejangan dari guru saya, ya, yang mulia Bante Panyawaro. Bante Panyawaro bilang begini, itu ya Pak Adi ya, yang bikin masalah itu, yang jadi provokatornya itu adalah si perasaan, bedana. Itu singgarai, itu yang bikin masalah. Pokoknya kalau sudah ada perasaan itu biasanya tuh kacau orang-orang itu. Ya, entah perasaan positif yang berlebihan atau negatif berlebihan. Nah, saya menarik satu simpulan lebih lanjut bahwa sebenarnya yang membuat orang melekat itu adalah perasaannya dia, emosinya dia. Coba lihat, anak yang ketagihan main game, dia melekat, benar nggak? Kenapa dia ketagihan main game? Karena dia suka, benar? Ya. Oke, atau gini, siapa di sini teman-teman yang ibu-ibu terutama yang susah diet, ada nggak? Ayo ngaku susah diet. Senangnya makan gorengan, makan bakso, makan bakmi, ya. Nah, mengapa susah diet? Karena suka. Ada lagi, aduh Pak Adi, saya ini susah move on. Kenapa? Saya putus sama pacar saya. Sudah berapa lama? Udah 3 tahun, tapi kok masih terbayang-bayang. Saya ini nggak bisa melupakan pacar saya. Saya bilang bukan nggak bisa. Kamu itu masih melekat sama pacarmu. Terus kenapa bisa melekat? Ya karena kamu masih ada perasaan, entah masih cinta, atau marah, atau benci. Itu aja saya bilang. Kalau kamu benci, ya kamu akan ingat-ingat dia terus. Kalau kamu masih cinta, ya kamu akan ingat-ingat dia terus. Padahal kamu lupa bahwa semesta alam ini tunduk pada satu hukum. Itu apa? Hukum ketidakkekalan. Itu kan anicca.
Kalau kamu dulu masih sebelum kenal pacarmu itu, mantan pacarmu, kamu ketemu, kamu pacaran, berarti kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan, itu pasti, itu saya bilang. Kalau kalian lanjut nikah, itu kalau setelah nikah, saat kamu tanda tangan surat nikahmu itu, saat itu juga sebenarnya sudah ada surat cerainya, tahu nggak? Entah nanti cerainya pisah sebagai manusia saat masih hidup, atau cerainya karena apa? Berpisah karena salah satu meninggal. Jadi karena kamu tidak memahami esensi ini, kamu melekat. Nah itu kan moha. Moha akhirnya muncullah loba dosanya, kan begitu? Loba dosa moha. Jadi kalau kita bisa menghilangkan emosinya, maka urusan-urusan yang lain itu menjadi mudah selesai, termasuk mental block. Demikian Ibu ya. Oke, saya kembalikan pada moderator kita. Monggo. Baik, terima kasih Bu Vivi atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang sudah yang saya rangkum dari chat. Dari Bu Leni di Perth. Malam Pak Adi, bagaimana cara mengendalikan anak yang lagi stres sampai teriak-teriak bicaranya negatif sekali? Ulangi, bagaimana? Bagaimana cara mengendalikan anak yang lagi stres sampai teriak-teriak bicaranya negatif sekali? Gitu Pak, pertanyaannya. Usia anaknya berapa, tahu nggak? Maaf saya Pak Adi, usianya 22 Pak Adi. Oke, 22. boleh tahu stresnya karena apa, Bu Leni? Karena dia lagi menyelesaikan satu tes atau satu homework pekerjaan yang sangat sulit. Misalnya dia harus membuat 2000 esai, seperti itu Pak Adi. Membuat satu karangan 2000 esai yang ada deadline-nya harus dikumpul. Oke. Itu Ibu, kalau dia teriak, izinkan dia teriak. Teriak itu adalah salah satu cara untuk melepas tekanan. Yang penting dia jangan sampai merusak dirinya dia. Ya, itu satu. Pernah nggak? Lihat logikanya gini, teman-teman pernah nggak? Anda entah kapan dalam suatu fase kehidupan itu begitu marahnya sama seseorang sampai Anda bisa teriak-teriak atau pukul-pukul barang lah. Pernah? Setelah Anda melakukan itu, perasaan Anda bagaimana? Lega, benar nggak? Jadi itu kita melepas tekanan. Atau pas lagi sedih, nangis. Setelah nangis gimana? Lega. Itu kita melepas emosi. Nah, sekarang untuk anak ini, entah tugas sekolah atau tugas apa ya, dilihat. Kita dudukan anak, kita tanya, apa konsekuensi terburuk kalau kamu nggak bisa menyelesaikan ini tepat waktu? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya paling dia fail, benar nggak? Iya. Oke. Apakah kalau dia fail itu dunianya berakhir? Enggak. Enggak. Apakah kalau fail itu berarti dia tuh menjadi orang yang sudah orang paling gagal? Kan enggak, kan? Enggak. Jadi kita perlu menjelaskan itu. Ya. Terus berikutnya lagi adalah kita keluarga perlu support dia. Support dia. Dan bisa juga begini, saya tidak tahu. Bisa juga kadang itu kalau ini apa? Tugas kuliah atau tugas apa ini? Tugas kuliah. Ya. Kalau saya loh ya. Bagaimana? Maaf ini Pak. Dia itu sudah, misalnya harus ngulang 3 kali, ini sudah ngulang yang kedua. Kurang sekali lagi. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan masih ada satu kesempatan lagi kan? Iya. Maka kalaupun dia fail sekali ini lagi, dia bisa prepare untuk semester berikutnya. Satu kali lagi. Ya. Dan sekolahnya sekolah apa kalau saya boleh tahu? Accounting. Wah, accounting itu memang tidak mudah, saya tahu itu accounting ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas Ibu, kita harus memberikan anak itu wawasan bahwa sebenarnya kehidupan itu ya, kehidupan kita itu bukan sekedar urusan sekolah. Bukan. Masih banyak hal lain lagi yang penting yang perlu kita pelajari dan kita jalani. Oke? Kenapa saya bisa bilang begini? Ya, karena saya termasuk orang yang suka sekolah. Dan saya biasa bercanda, saya bilang, udahlah, sekolah tuh jangan cepat-cepat lulus. Kenapa? Masuknya sekolah tuh wangel, bayarnya larang, mahal. Kamu lihat keluarnya cepat, rugi. Dinikmati aja sekolah itu sampai puas, begitu loh. Nah, saran saya, Ibu,
emosi negatifnya itu perlu dihilangkan. Ya. Jadi dia sekarang ini ada emosi negatif. Itu perlu dirilis. Betul? Caranya dia merilis itu selain dia bisa minta bantuan terapis, cara lain adalah minta anak ibu atau siapapun ini menulis. Perasaannya diungkapkan semuanya, dia tulis. Aku merasa frustrasi, aku jengkel, aku marah, kecewa, aku takut, aku nggak berharga, aku nggak lulus. Suruh dia keluarkan dalam bentuk tulis. Oh, dia ketik, ditulis, tulis tangan. Ini ingat nggak? Saya nggak tahu zamannya ibu ya. Saya yakin pastinya ada zaman ibu ya. Zaman saya dulu masih kecil itu kami senang nulis itu loh, agenda buku diari. Ada nggak teman-teman? Oh, iya. Nah, kita pulang sekolah tuh mangkal sama gurunya kita. Tulislah. Didi, diari kan dipanggilnya si Di kan. Di, hari ini aku kesel loh. Saya jengkel sama guruku si Pak Budi itu. Masa Pak Budi ini ngolong-ngolong saya? Dia tuh begini. Dengan kita menulis itu, kita sebenarnya rilis. Emosi kita itu kita lepas. Makanya zamannya saya dulu, zamannya kita kecil, anak-anak yang problem seperti sampai emosinya meledak itu jarang sekali ada, benar. Karena kita bisa rilis itu. Nah, diari itu adalah, coba lihat, bandingkan anak dulu sama sekarang. Kalau zaman kita dulu, kita menulis diari, kemudian kita simpan, orang lain nggak boleh lihat. Kalau orang lain lihat, kita marah, benar nggak? Iya. Anak sekarang, itu curhatnya di medsos. Kalau nggak dibaca orang, dia marah. Betul? Kalau nggak di-like, itu malah dia marah. Kalau kita kan dulu, lu nggak boleh lihat, ini diari saya simpan, kamu nggak boleh lihat. Kalau kamu lihat, awas lu. Jadi kita tulis diari, panjang lebar, nggak boleh dilihat orang. Anak sekarang itu nulisnya di medsos, pendek-pendek, tapi orang harus suruh lihat. Orang kalau nggak lihat, dia malah marah. Kalau nggak dikasih like, nggak dikasih jempol, marah dia. Kan dunia terbalik-balik sekarang. Ya, jadi saran saya, Ibu, minta dia nulis semua. Keluarkan. Dia mau nangis silakan. Nanti setelah itu dia baru, lega dia, seperti itu. Oke? Siap. Kembalikan kepada MC. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Adi. Ya. Terima kasih Bu Leni untuk pertanyaannya. Berikutnya masih pertanyaan dari chat oleh Saudara Tria Paramita. Namo Buddhaya Moderator dan Pak Adi, saya Tria izin bertanya, bagaimana tipsnya supaya kita bisa berdamai dengan pikiran yang sifatnya menyerang diri sendiri? Seperti contohnya, pikiran negatif yang muncul yang membuat kita jadi merasa tidak mampu melakukan sesuatu hal yang baru. Padahal mungkin saja kita mampu, tapi pikiran negatif diri sendiri yang membuat kita jadi takut duluan dan tidak jadi mencoba hal yang baru itu. Terima kasih sebelumnya. Oke. Kalau kita bicara mengenai pikiran yang negatif dan menyerang diri kita, benar ya? Itu sebenarnya kita sudah bicara bagian diri atau ego personality. Ya. Ini nanti saya akan bahas cukup detail dan dalam landasan teorinya, jenis-jenisnya, bagian diri ini jenisnya apa saja, karakteristiknya seperti apa, itu nanti ada di webinar di bulan Juni ya. Nanti saya akan umumkan itu. Itu di bulan Juni saya akan bahas itu. Jadi intinya begini, kita manusia ini bukan entitas tunggal. Jadi kita ini bukan satu tok. Di dalam kita ini ada banyak. Ya, teman-teman pernah kan ngalami bangun tidur, ada yang ribut-ribut kan suruh bangun lah, satu bilang tidur dulu lah, benar? Itu kan ada dua itu sudah. Yang kita tahu, tapi sebenarnya aktif itu 3 ya. Satu mengamati, 2 yang lagi ribut. Nah, kalau ada pikiran atau bagian diri yang negatif dan dia menyerang kita, itu berarti kan ada satu yang menyadari dan satu yang menyerang, benar nggak? Satu mengamati. Bagaimana caranya? Ini akan sangat teknis kalau saya jelaskan, itu harus diajarin caranya dan tekniknya. Intinya adalah kita bisa berbicara dengan bagian ini. Kita bisa minta dia diam, kita bisa minta dia tidak melakukan yang kita lakukan. Tapi untuk amannya ya. Ini yang nanya tadi siapa ini? Yang nanya ini Saudara Tria namanya. Oke, untuk amannya ya. Anda lakukan meditasi cinta kasih. Ya, meta bawana. Anda lakukan meditasi cinta kasih. Anda rasakan perasaan cinta itu atau meta ini muncul. Nah, seringkali meditasi cinta kasih kita itu kurang gregetnya, kurang
kurang kuat dampaknya itu karena kita hanya berhenti pada aspek verbalnya saja. Maksudnya begini, setelah kita baca parita, kita duduk tenang, kemudian kita mengucapkan gini, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu bagus. Ya. Dan akan semakin kuat dampaknya apabila kita bisa merasakan metanya. Nah, bagaimana cara kita bisa merasakan meta? Mudah. Kalau kita nggak bisa merasakan, kita pancing. Jadi misalkan nih, kita ingat orang tua kita, atau kalau saya misalkan saya ingat anak-anak kami waktu masih kecil, atau saya ingat pada saat saya dulu masih pacaran, begitu ya. Pada saat saya mengingat diri saya yang dulu, waktu saya masih pacaran, atau anak-anak masih kecil, itu kan muncul ini, kasih ini muncul, meta ini muncul. Setelah metanya muncul, saya perkuat, saya niatkan, saya kuatkan, saya naikkan ini. Dan meta itu nanti akan membanjiri diri saya, penuh diri saya dengan meta. Nah, setelah itu kita niatkan untuk mengalirkan meta ini kepada si bagian diri yang berpikiran negatif ini. Bagian diri yang mau menyerang kita. Jadi kalau kita kirim, kita niatkan saja. Saya niatkan mengirimkan meta kepada bagian diri saya. Anda kirimkan, Anda niatkan, Anda kirimkan. Kalau Anda bisa membayangkan bentuknya, itu akan sangat bagus ya. Anda bisa bayangkan bentuknya, entah bentuknya seperti apa, bisa laki, bisa perempuan, anak kecil, orang tua, atau bentuk apapun, Anda kirim, sampai Anda melihat yang Anda kirimin ini menjadi sesuatu yang baik. Berubah menjadi sesuatu yang indah atau baik. Kalau orang dia tersenyum, ya wajahnya menjadi lebih tenang, maka pada saat itu Anda melakukan healing pada diri Anda. Jadi meta bawana ini sangat powerful, teman-teman. Cuma sayang sekali orang jarang melatihnya secara konsisten. Nah, yang saya bisa sarankan ini, kirim meta, berikan meta, ya. Jangan cuma sekedar bilang semoga Anda bahagia. Itu langkah awal. Semoga Anda bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu adalah langkah awal untuk mengkondisikan pikiran dan hati kita. Setelah itu, perasaan atau meta ini harus dirasakan, kemudian baru kita kirim kepada bagian diri atau orang yang kita ingin berikan meta. Demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Tria untuk pertanyaannya. Di chat saya lihat ada 4 pertanyaan lagi. Silakan. Baik, saya lanjutkan dari Ibu Harita lagi. Pak Adi, bagaimana meminimais kebiasaan judgmental seorang perempuan berusia 55 tahun? Orang ini isinya negatif terus ke orang-orang di sekitarnya. Akibatnya dia depresi. Bagaimana cara menolongnya? Terima kasih. Oke, nomor 1, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal diskusi kita, bagaimana pikiran itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Pikiran bisa mempengaruhi kondisi batin kita. Kalau orang itu negatif, kira-kira badannya atau batinnya kira-kira gimana? Bagus enggak? Nggak bagus. Ya, dia akan tertekan, depres itu. Dia akan merasa tidak nyaman. Jadi kalau saya saya akan menjelaskan kepada orang ini. Saya bilang, kamu mau dibantu nggak untuk supaya hidup kamu tuh enak? Kalau dia tidak mau, ya sudah selesai, nggak bisa apa-apa kita. Kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Kita nggak bisa. Tapi kalau dia bilang, saya mau, oke, baru kita terangkan. Kamu tuh judgmental, selalu berpikir negatif, selalu menghakimi orang lain. Karena kamu terus berpikir negatif, dampaknya adalah suasana batinmu tuh nggak bagus. Kemudian fisiknya orang ini pasti nggak bagus. Entah asam lambungnya tinggi, lehernya kaku, bisa sering pusing, tekanan darahnya tinggi, pokoknya atau badannya sakit-sakit, dia susah tidur, ada saja itu nanti. Jadi langkah 1 adalah dia harus bersedia. Dia ready and willing untuk bisa dibantu. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Nah, setelah dia mau dibantu, kita baru mengajarkan dia caranya. Caranya bagaimana? Kalau mau mengajarkan dia meditasi, silakan. Jadi, mulai melatih dia itu untuk bisa belajar mengendalikan pikirannya. Ya, kalau dia mau dibantu. Bisa juga, Ibu, saran saya adalah coba sarankan Ibu Harita, sarankan si orang ini untuk mendengarkan audio relaksasi yang ada di YouTube saya.
audio relaksasi untuk ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya, ada yang kalau nggak salah ada yang berapa? 26 menit sama 59 menit. Pilih salah satu. Kalau dia sering-sering rileks, sering-sering merasa nyaman, kemudian pikirannya itu menjadi tenang, maka pasti berdampak pada dirinya dia. Ya, pikiran orang itu seperti ini loh, seperti segelas ya diisi air, kemudian di dalam itu ada pasir, ada kerikil, dan itu diaduk-aduk terus seperti itu. Maka akhirnya menjadi keruh. Kita butuh menenangkan gelas ini. Dia butuh diletakkan, jangan diapa-apakan, dibiarkan, nanti dia akan mengendap. Nah, sama dengan pikiran. Kalau kita bisa duduk tenang, menyadari, kita bisa meditasi, ya, fokus pada napas. Kalau dia fokus pada napas, dia nggak bisa judgmental, dia nggak bisa berpikiran negatif. Karena pikiran hanya bisa memikirkan satu hal pada satu saat, nggak bisa dua. Hanya satu, seperti channel TV, ya, seperti channel TV. Kalau kita lagi putarnya adalah katakanlah stasiun TV A, kalau di Amerika misalkan apalah ABC News, yang muncul hanyalah ABC News. Kalau kita pencetnya itu adalah CNN, itu hanya bisa CNN. Nggak bisa dua-dua. Nah, kalau dia bisa fokus pada katakanlah hanya napasnya saja. Kalau dia napas susah, suruh dia ini. Sarankan dia untuk mengingat kejadian di masa lalunya dia yang membuat dia happy. Momen-momen indah dalam hidupnya dia, itu juga bisa. Jadi waktu dia ingat momen indah, oh tenang ya, perasaanku happy ya, maka pikiran dan badan itu akan mulai cooling down. Itu pasti berdampak positif bagi hidupnya dia. Demikian, terima kasih. Mic-nya mau Dita belum? Ya. Ya benar. Baik, terima kasih Ibu Harita untuk pertanyaannya. Berikutnya pertanyaan dari Saudara Wahidin Johan. Malam Pak Adi, saya mohon penjelasan dari mana anak balita tahu bosan yang mana setiap hari diberi makan bubur ayam dengan hati ayam dan wortel. Terima kasih. Bagaimana maksudnya? Bagaimana? Saya coba ulang lagi ya Pak. Saya mohon penjelasan dari mana anak balita tahu bosan. Oh ya, dari mana anak balita tahu bosan yang mana setiap hari diberi makan bubur dengan hati ayam dan wortel. Begitu pertanyaannya Pak. Ya jelas lah, kalau sesuatu yang diulang-ulang nggak ada variasi, lama-lama bosan. Itu memang sifatnya manusia begitu. Sesuatu nggak usah makan, ya, nggak usah anak kecil lah. Oke, saya mau tanya, siapa di sini yang suka punya makanan yang sangat enak, yang sangat disukai? Ada nggak? Makan steak misalkan, makan steak atau makan nasi rawon atau makan nasi pecel atau makan apa, ya? Kalau saya ke Los Angeles itu, Bu Harita ya, saya tuh kalau ke Los Angeles saya paling suka kuliner. Dan saya suka pergi ke ini, Korean Town itu. Ya, saya suka makanan Korea, itu enak banget di sana itu. Indomie, Pak. Hah? Apa itu? Indomie enak, Pak. Iya, sekali, dua kali. Tapi kalau tiap hari kelenger, pasti nggak enak, benar nggak? Jadi, sudah menjadi sifat manusia adalah sesuatu yang gini loh, sesuatu yang sifatnya repetitif, terus diulang-ulang, cepat atau lambat kita akan mencapai titik jenuh, benar nggak? Nah, saat itu dia bosan. Anak kecil cepat sekali belajarnya, ya, cepat sekali. Jadi itu sudah built-in di dalam dirinya kita. Jadi jangan ditanya dari mana dia belajar, ya dia belajar memang. Sesuatu yang diulang-ulang, udahlah kayak ada teman, kayak tadi saya cerita, waduh kalau makan Korean barbecue tuh enaknya luar biasa ya. Kalau di LA itu udah dingin, kapan hari kami makan Beverly tofu itu ya enak banget. Itu kalau sesekali enak. Tapi kalau tiap hari makan barang yang sama ya lama-lama ya kelenger, bosen. Jadi kita kalau anak kecil kita harus mix menunya, kita harus gonta-ganti supaya tidak bosan. Ya, biasanya kalau anak itu bosan dan orang tuanya itu tidak mau repot, yang dilakukan apa? Anak itu dipaksa makannya, betul? Sampai dipegangin mulutnya, gini, itu lama-lama dia trauma. Nah, kalau sudah trauma dia nggak mau makan, ya demikian, oke? Baik. Ibu Harita vegan ya? Saya cacai, Ibu.
Saya cincai kalau saya ini. One day saya bisa akan belajar jadi vegetarian juga. Tapi kalau vegan kayaknya saya tidak kuat ini. Vegetarian oke lah. Lanjut, Mudita. Baik, terima kasih Bapak Wahidin Johan untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari JT. Malam Pak Adi, saya mau bertanya, bagaimana menghadapi pasangan yang tiap hari nyari ribut terus? Terima kasih. Waduh, ini saya guyon ya. Kalau dia nyari ribut terus, Anda nyari pasangan baru. Oh, jangan. Ini guyon ya. Jadi gini. Dalam rumah tangga itu, kalau terjadi perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Ya. Nah, sebelum kita menilai pasangan kita perlu menilai diri kita dulu. Apakah benar pasangan kita ini suka cari ribut terus? Jangan-jangan kita yang kurang tanggap atau kurang sensitif. Itu yang pertama. Jadi kita perlu introspeksi diri dulu. Kalau kita ragu, kita bisa minta orang lain, orang dekat kita yang netral untuk menilai diri kita. Oh, ini sudah benar ini. Oh, kamu nggak salah. Memang pasanganmu itu suka cari masalah, misalkan. Nah, kalau dia misalkan suka cari masalah, suka cari ribut terus, perlu dicek mulai kapan ini terjadi. Kan nggak mungkin dong sejak pacaran terus nikah sampai sekarang tuh cari ribut terus tuh pasti nggak mungkin, ya. Soalnya kalau mulai pacaran dia sudah suka ribut, pasti nggak akan nikah, itu pasti. Tapi kalau misalkan masih pacaran sekarang ini, kalau sekarang masih pacaran lo ya, dan ternyata pasangan itu suka ribut, sebaiknya itu segera diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, jangan lanjut. Tapi kalau sudah terlanjur menikah, maka ini harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah, solusinya adalah, kalau bisa dilakukan sendiri, kita perlu cek pasangan ini apakah dia ada tekanan, apakah dia ini ada sesuatu yang mengganggu dirinya dia. Ya, seringkali karena ada mungkin stres pekerjaan, stres karena masalah keluarga atau karena kesehatan, itu membuat pikirannya itu tidak nyaman. Kalau sudah pikirannya tidak nyaman, hal-hal yang kecil yang mestinya tidak jadi masalah itu dipermasalahkan. Itu normal itu. Karena dia ada tekanan, ada perasaan nggak nyaman. Nah, kalau ternyata memang ada masalah yang membuat dia seperti ini, kita harus bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau itu memang nggak bisa dan butuh bantuan orang ketiga, maka pastikan orang ketiga ini orang yang netral, orang yang punya kompetensi untuk bisa memberikan saran atau masukan untuk kebaikan. Jadi tidak memihak kiri kanan, ya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, karena saya tidak tahu detail ya bagaimana atau apa yang terjadi di dalam relasi ini. Tapi paling tidak kurang lebihnya seperti itu. Ingat ya, setiap masalah pasti ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada masalah tanpa ada solusi. Mengapa? Karena tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Itu nggak mungkin. Orang yang suka cari masalah itu hanyalah perilaku. Perilaku itu simptom. Pasti ada akar masalahnya, pasti ada penyebabnya. Kalau penyebabnya kita temukan, kita selesaikan, maka dia pasti berubah. Anda tanya, Pak Adi untuk berubah gitu butuh waktu lama nggak? Enggak. Asal tahu caranya, butuh waktu lama? Tidak. Itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Demikian, Mudita. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara JT untuk pertanyaannya. Sekarang kita berlanjut ke pertanyaan dari Saudara Denny. Selamat malam Pak Adi. Bagaimana caranya agar anak di bawah 1 tahun jadi suka makan? Anak di bawah 1 tahun suka makan nomor 1 ya, nomor 1 loh ya. Itu mindset orang tuanya. Jadi mamanya atau neninya itu harus punya pikiran bahwa anak ini suka makan. Anak ini menikmati makan yang diberikan pada dia. Itu harus ada di sini. Soalnya kalau kita berpikir, anak ini susah makan, anak ini pasti makannya rewel, anak ini pasti begini. Itu akan sampai ke si anak. Dan itu akan termanifestasi dalam bentuk perilaku anak. Jadi kalau kita sudah punya pikiran, ini pasti nggak suka makan. Pasti kalau makan itu, dia buang-buang, dia keluarkan dari mulutnya. Itu yang nanti kita alami. Ya. Nah, sekarang, satu mindset-nya harus bagus. Kedua, pastikan itu makanannya tuh anak suka dong, variasi. Kita kan bisa lihat anak tuh sukanya apa. Jangan tiap hari nasi tim, tiap hari nasi tim ya bosen.
Kalau orang Indonesia itu lain ya. Orang Indonesia itu kalau bisa tiap hari anak dikasih nasi, tiap hari. Padahal saya bilang, enggak harus nasi kok. Boleh makanya roti kok, muffin, roti atau apa. Kan bisa. So kita lakukan variasi gitu loh. Oke. Kemudian yang ketiga lagi adalah yang namanya anak itu kan, kenapa dia tuh susah makan? Karena dia bosan. Dia duduk sendiri, tuh disuapin. Ya anak enggak akan mau. Dia harus dikasih kesibukan. Jangan kasih nonton ini, kasih nonton video di HP, jangan. Kasih dia entah mainan yang dia bisa pegang, yang dia bisa pukul-pukul ting teng 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 atau sesuatu apalah. Sehingga dia punya kesibukan. Nah, kalau dia sibuk itu apa? Kita bisa kasih dia makan dengan nyaman. Tapi ada lagi yang bantah begini. Duh, Pak Adi, kalau anak setahun itu dikasih makan terus dikasih mainan, berarti kan anak ini tidak mindful. Astaga, ini anak masih kecil. Nanti kalau sudah agak besar sedikit baru diajarin makan yang benar, mindful. Sementara kecil ini dia itu kan energinya besar, dia tuh maunya main. Kalau dia didudukkan begitu, ya dia bosan, dia ngamuk tuh biasanya. Bagaimana saya bisa tahu ini semua? Satu, kami punya anak 3. Sekarang ada cucu kami. Jadi polanya selalu sama anak kecil. Ya, jadi saran saya seperti itu. Demikian, Murida. Baik. Terima kasih Pak Saudara Denny untuk pertanyaannya. Baik, sekarang saya berlanjut di kolom chat. Ternyata masih ada pertanyaan follow up dari Saudara JT tadi, Pak. Jadi pertanyaan follow up-nya dari pertanyaan sebelumnya itu adalah, apa mungkin penyebabnya karena trauma masa lalu dia pernah gagal? Kalau ditanya apakah mungkin, jawaban saya mungkin. Tapi sekali lagi, kalau saya tidak bisa menyatakan bahwa pasti karena ini sampai nanti saya melakukan proses pencarian di bawah sadarnya. Jadi apakah mungkin karena trauma masa lalu? Mungkin. Ya, jadi itu kemungkinan itu ada. Tapi kita nggak bisa bilang pasti. Itu harus ditelusuri dulu, nanti baru ditemukan apa penyebabnya. Demikian. Baik. Terima kasih Saudara JT untuk pertanyaannya. Dari umat yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Udah? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, selesai. Baik, kalau begitu, kalau moderatornya mau nanya, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Silakan. Saya moderatornya ya. Nah, jadi, ini biar ganteng kelihatan ini. Jadi kan kalau misalnya yang tadi yang saya tangkap dari sekilas dari penjelasan Pak Adi itu kan mungkin yang kami anak-anak muda pahami vibrasi itu bisa kami memahaminya sebagai vibes gitu, kayak adanya positive vibes, negative vibes gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah, kalau misalnya tadi kan Pak Adi menjelaskan bahwa kalau misalnya kita berada di lingkungan yang negative vibes gitu, ya vibrasinya negatif, bisa aja kita tinggal langsung gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak berada dalam lingkungan yang bisa begitu saja kita tinggalkan? Oke. Ya, gitu. Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk diri sendiri ya, begitu ya? Untuk siapapun yang nanti ada yang di kolom. Oke, saya jawab ya. Biasanya orang bertanya itu dia bilang, oh ini ada teman saya Pak Adi, padahal dia tuh biasanya begitu tuh. Oke, caranya begini. Idealnya adalah kalau kita itu paling gampang adalah ini lingkungan negatif, kita nggak nyaman, kita tinggalin. Itu paling mudah. Tapi memang tidak dalam situasi tertentu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kalau kita nggak bisa meninggalkan lingkungan itu, maka yang kita lakukan adalah kita sekarang kuat-kuatan. Apakah kita yang akan mempengaruhi mereka atau mereka yang akan mempengaruhi kita? Ya. Nah, kalau misalkan ada 10 orang, 8 orang negatif, butuh berapa orang positif untuk menetralisir yang 8? Butuh berapa kira-kira? 8 juga? Hukum Pareto, 20-80. Jadi kalau ada 8 orang negatif, hanya dibutuhkan 2 orang positif untuk menetralisir vibe negatif dari 8 orang itu. Keren? Nah, sekarang supaya kita punya vibe yang positif,
Yang paling mudah apa? Meditasi cinta kasih, itu paling mudah. Dan termasuk yang paling kuat dampaknya. Kalau kita bisa punya vibe positif, satu orang saja, itu bisa mempengaruhi orang banyak. Dan ada penelitian di suatu kota, saya lupa di Los Angeles atau di mana itu ya. Itu saya pernah baca artikel itu. Jadi mereka tuh mendatangkan para meditator. Taruhlah 10 orang saja. Yang memang itu jago meditasi dan bisa masuk kondisi yang benar-benar tenang. 10 orang di dalam ruangan yang sama dan mereka meditasi. Itu vibrasinya mereka tuh bukan 10. Kalau 1 dia sendirian, tapi kalau 10 itu bisa berlipat-lipat kali lebih kuat. Dampak dari gelombang koheren ini, vibe positif ini, itu bisa menurunkan, statistiknya ada, menurunkan angka kecelakaan, angka bunuh diri, perampokan, pembunuhan, itu statistiknya tuh ada, turun loh. Jadi bisa bayangkan, hanya orang 10 melakukan itu dampaknya ke kota loh. Jadi kalau kita itu di rumah, misalkan di rumah, yang lain negatif, tidak ada urusan. Di kamar kita nggak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengontrol diri kita. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Kita kontrol pikiran kita kendalikan vibe-nya kita positif, maka lingkungan kita akan terpengaruh. Kuat-kuatan sekarang. Ya. Dan kita kalau terus positif, kita akan berbuat karma baik untuk diri kita, benar nggak? Dan kalau vibe-nya kita sampai ke mereka, kita juga berbuat karma baik lewat mereka, karena kita memberikan hal positif pada mereka. Oke? Demikian ya. Baik, terima kasih. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Karena keterbatasan waktu, kita akan batasi pertanyaan terakhir di pertanyaan dari Pak Denny. Pak Adi, kalau dari usia awal empati sudah susah makan, sudah dikasih kesibukan dan variasi makanan, dan tidak pernah dipaksa agar tidak trauma, tapi tetap nggak mau buka mulut, apakah ada hipnoterapi agar jadi suka makan? Kalau anak itu masih kecil itu sebenarnya mereka dalam kondisi hipnosis. Nah, siapa yang akan melakukan terapi? Yang melakukan terapi adalah siapa? Orang tuanya, terutama mamanya. Jadi bagaimana caranya kita menerapi si anak ini? Kita ucapkan kalimat positif, sugesti. Misalkan namanya, katakanlah Budi. Mamanya perlu sering bilang, terutama Budi saat dia tidur, dia bilang, Budi suka makan, Budi mama kasih makan, Budi menikmati, Budi makan dengan lahap, ya sampai kenyang kemudian berhenti. Jadi diulang-ulang kalimat itu menjadi semacam hypnosleep gitu loh. Diulang-ulang, itu akan masuk ke bawah sadarnya. Dan yang paling penting adalah si mama sama vibe-nya harus positif. Jangan bilang gini, Budi suka makan, tapi dalam hati, kemarin dia nggak suka makan tuh. Budi makannya enak ya, dalam hati bilang, dia cerewet makannya kok susah. Nah, itu yang diucapkan si mama dengan yang di dalam hatinya beda. Nggak bisa, itu harus sinkron. Oke, demikian ya. Terima kasih teman-teman ya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk Pak Denny, pertanyaan tadi sekaligus untuk penutup sesi Dhamma Desana pada hari ini. Anumodana kepada Bapak Adiwe atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami untuk mempraktikkan Dhamma. Untuk pengumuman, besok hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Puja Bakti SPD masih online, akan diisi oleh Samanera Abisarano dengan topik tentang kolaborasi, ketenangan, dan pengetahuan, kajian Yuganada Katha. Kemudian, untuk minggu depan, tanggal 22 Mei 2022, Puja Bakti akan kembali offline dan akan diisi oleh Samanera Agawaso. Para umat bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan, atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Kemudian kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu
Pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Handamayang Patidana Karomatse Punya Sidani Katasa Yana Nyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Sata Namta Pamanaka Ye Pia Gunawantaca Mahyam Mata Pita Dayo Dita Me Japya Ditawa Anye Maja Tawerino Sata Titantilo Kasming Te Puma Catuyo Nika Pance Kaca Tuwo Kara Sangsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumo Dantu Te Sayang Ye Cimang Napa Jananti Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punyanang Anumodana Hetuna Sape Sata Sada Hontu Awera Sukajiwino Kema Padan Capa Pontu Desa Sasijatam Suba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Mari kita akhiri puja bakti pada malam hari ini dengan nama Karapata. Araham sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Swagato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan
Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami imbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.